Rasulullah menganugerahinya sebagai muazim pertama dengan sebutan pemanggil orang untuk sholat. Ini bukanlah makam beliau, melainkan makam seorang warga desa. Bilal biasanya berkata kepada tuannya, "Meskipun Tuan memanah dengan panah beracun atau menebas leher saya dengan pedang tajam, Tuan tidak akan bisa merubah pikiran saya. Tuan tidak pernah bisa merubah keimananku kepada Islam dan percaya pada satu Tuhan." Bilal kemudian dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah tinggal di daerah itu lebih dari 2 minggu, dia melanjutkan perjalanan ke Syam untuk syiar Islam. Bilal meninggalkan Damaskus 20 tahun sebelum tahun Hijriah. Penduduk setempat menambahkan bahwa fakta tentang Bilal yang mengunjungi tempat tersebut mempertegas keberadaan Gua Ashabul Kahfi. Misteri gua berpenghuni menjadi lebih menarik dengan ditemukannya beberapa gua yang ketiga di Afşin, Turki. Afşin terletak sekitar 1000 km dari Istanbul. Tempat ini merupakan kebanggaan warga setempat bukan karena berkaitan dengan Ashabul Kahfi, melainkan keindahan kompleks wisata dan masjidnya yang tertata rapi. Daya tarik yang nyata di tempat ini adalah keindahan lengkungan besar berpahatkan kaligrafi gaya Seljuk. Tempat ini selalu dikunjungi para peziarah. Jumlahnya terus bertambah terutama di akhir pekan dan liburan. Ketika mereka mengetahui raja mengejar, mereka meninggalkan keluarga dan kampungnya untuk menyelamatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Allah memberi mereka wahyu untuk bersembunyi di dalam gua. Tentara raja memutuskan untuk mengubur Ashabul Kahfi hidup-hidup dengan menimbun mulut gua, sehingga menjadi gelap gulita. Para pemuda tidak menyadari akan hal itu. Di dalam gelap, mereka tertidur. Air mancur tampak menyejukkan, terutama di musim panas. Penduduk setempat memanfaatkannya untuk kebutuhan rumah tangga. Mereka percaya air itu berkhasiat menyembuhkan. Kepercayaan ini mungkin dikarenakan letaknya yang berdekatan dengan Gua Ashabul Kahfi. Inilah gua yang dimaksudkan tersebut. Dibandingkan dengan Tarsus yang besar, mulut gua ini sangat sempit. Pengunjung hanya dapat melihat dari luarnya saja. Bir takım sosyolojik veya kültürel yönden, İslami bakımından Eshab-ı Kehf suresindeki ayetlerin izlerine bakarak buranın asıl Eshab-ı Kehf olma hususundaki durumları arz edeceğim. Allahu alem şu hususlardan burasının Eshab-ı Kehf mağarası olabileceğini düşünüyorum. Gua ini sebenarnya terbuka lebar di antara bebatuan. Pengunjung tak dapat masuk karena bagian terlebarnya hanya 1 meter. Di dalamnya sangat sempit dan gelap,
sehingga menyulitkan untuk bernapas. Pemuda Ashabul Kahfi mengira hanya tertidur beberapa hari, padahal mereka tertidur selama 300 tahun. Surat Al-Kahfi ayat 25 mengatakan, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Setelah berdoa, satu di antara mereka keluar gua untuk membeli makanan di desa terdekat. Dia sangat keheranan melihat perubahan yang terjadi di sekitarnya, baik orang maupun sekelilingnya. Masjid yang dibangun di atas pondasi gereja ini dibangun pada masa kekuasaan Romawi. Masjid itu berdiri di sebelah gua tadi. Orang-orang Afsin percaya bahwa masjid itu memperkuat keyakinan akan gua tersebut. Di surat Al-Kahfi disebutkan bahwa rumah ibadah dibangun dekat gua untuk mengenang peristiwa tersebut. Pilar-pilar ini berasal dari berbagai peradaban Romawi, Kekaisaran Seljuk, Bizantium, dan Ottoman. Semua pilar itu berbentuk indah dan masih berfungsi. Setelah menyadari, pemuda Ashabul Kahfi mengetahui mereka telah tidur selama 300 tahun. Raja Decius yang jahat telah meninggal sejak lama. Baedrus atau Theodosius yang berkuasa saat itu adalah raja yang baik. Para penidur dibebaskan untuk bertemu penduduk setempat yang seiman dengan mereka. Mereka berdoa kepada Allah untuk mengambil nyawa mereka dan Allah mengabulkan. Ada semacam tradisi di sini bahwa penduduk datang beserta keluarganya untuk mempererat tali silaturahmi. Tradisi lain adalah upacara peringatan berusia 500 tahun yang dilakukan untuk memberi nama bayi laki-laki. Menurut penduduk setempat, 1 dari 5 anak laki-laki diberi nama yang sama dengan salah satu nama pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah kisah nyata yang diceritakan dalam Al-Quran. Keterangan rinci mengenai mereka memang tak disebutkan secara jelas. Gua lainnya diakui sebagai gua Ashabul Kahfi juga diyakini berada di sini. Damaskus, ibu kota Suriah, negara dengan peradaban tinggi. Gua terletak di halaman tertutup di rumah ibadah di kaki gunung Kasiyun di pinggiran Damaskus. Ada peninggalan yang memperkuat pernyataan tersebut. Nama penduduk setempat benar-benar yakin bahwa itu adalah gua Ashabul Kahfi. Gua-gua ini juga disebutkan berada di Amman, Yordania. Beberapa temuan purbakala dan tulisan kuno ditemukan di dalam dan di sekitar gua yang memperkuat keberadaan gua Ashabul Kahfi. Gua ini sering dikunjungi para peziarah yang datang ke Amman. Peristiwa ganjil tentang Ashabul Kahfi berhubungan dengan janji Allah akan hari akhir. Demikian kami jadikan kejadian itu untuk diberitahukan kepada orang-orang bahwa mereka tahu janji Allah adalah benar dan bahwa tidak akan ada keraguan. Kisah tersebut memiliki kesamaan dengan cerita Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun.
Keduanya juga berisi pesan jelas bahwa sekuat apapun musuh, Muslim akan menang dengan sedikit bantuan Allah. Setiap orang berusaha berbuat baik, namun juga diuji dengan godaan dan cobaan. Itulah yang dihadapi Ashabul Kahfi. Mereka tetap teguh pada keyakinannya dan tidak berhenti berdoa kepada Allah untuk bimbingan dan kekuatan batin. Dengan berdoa, mereka menjadi tidak takut atau ragu. Pada kenyataannya, mereka memang mendapat kedamaian, percaya diri, dan kekuatan.